Apa penyebab kembang api berwarna-warni? Benarkah pelangi setengah lingkaran bentuknya? Burung hinggap di kabel, emang gak kesetrum? Mari kita jawab pertanyaan yang penuh misteri ini. Kembang api biasanya memang untuk perayaan tertentu ya, misalnya tahun baru atau kemarin ada Idul Fitri pun emang ada kembang api juga, maupun perayaan apapun itu ya. Dan kita tahu juga kalau api itu sebenarnya warna kuning ataupun orange terkadang ya. Tapi tahu nggak sih kenapa ya cahaya warna-warni muncul pada kembang api? Ternyata warna-warni pada kembang api disebabkan oleh proses kimia yang kompleks saat zat-zat kimia tertentu terbakar. Ketika kembang api dinyalakan, energi panas memicu reaksi kimia antara logam-logam ini dengan oksigen di udara. Ini penjelasannya. Kembang api memang merupakan hasil dari kimiawi yang kompleks. Kembang api terdiri dari campuran berbagai zat kimia, termasuk logam-logam seperti natrium, kalium, kalsium, tembaga, dan sebagainya. Dikutip dari buku Fisika SMA M. Ali 2007-16, setiap logam ini berperan penting dalam menciptakan spektrum warna yang beragam saat kembang api meledak. Ya, ketika kembang api dinyalakan, energi yang tinggi memicu reaksi kimia yang spektakuler. Logam-logam dalam campuran kembang api bereaksi dengan oksigen di udara. Saat terbakar itulah atom-atom logam melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Fenomena ini disebut emisi cahaya atau emisi spektrum. Warna-warna yang manusia lihat berasal dari emisi cahaya oleh atom-atom logam yang terionisasi selama reaksi kimia. Ketika atom-atom ini terionisasi, elektron-elektron di dalamnya naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Namun keadaan ini tidak stabil loh. Ya, tidak stabil, sehingga elektron-elektron kembali turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Proses ini memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Setiap logam menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda saat terbakar. Misalnya natrium dengan panjang gelombang kuning, kalium dengan panjang gelombang ungu, dan tembaga dengan panjang gelombang biru atau hijau. Kombinasi berbagai logam dan proporsi yang berbeda dalam kembang api menciptakan spektrum warna yang menakjubkan saat kembang api meledak. Tidak hanya jenis logam yang digunakan, tetapi juga kondisi reaksi kimianya yang memengaruhi warna yang dihasilkan. Suhu, tekanan, dan kelembapan dapat berkontribusi pada spektrum warna yang dihasilkan oleh kembang api. Hal inilah yang menyebabkan mengapa cahaya yang muncul pada kembang api berwarna-warni. Nah, jadi udah tahu kan gimana bisa ya kembang api warna-warni? Ya, warna-warni cukup indah kan? Ya, kita pasti sudah pernah lihat pelangi kan? Ya, kita semua pasti sudah pernah lihat pelangi. Nggak cuma di film. Pas musim hujan, itu pasti ada pelanginya. Itu indah banget loh. Tapi tahu nggak sih, apakah benar kalau pelangi itu setengah lingkaran kayak gini? Faktanya enggak loh. Jadi gini loh. Jadi sebenarnya bentuknya pelangi itu dalam sebuah studi yang dikutip oleh Life Science edisi Januari 2023 dijelaskan bahwa bentuk pelangi sebenarnya bukanlah lengkungan setengah lingkaran seperti yang sering dibayangkan selama ini. Wah, jadi ini salah dong. Bentuk sebenarnya dari pelangi adalah lingkaran penuh loh. Meskipun pelangi terlihat seperti busur saat diamati dari permukaan bumi. Michael Kavulich, ilmuwan riset di National Center of Atmospheric Research di Boulder, Colorado, yang juga merupakan ahli pelangi, menjelaskan bentuk pelangi dapat berbeda tergantung pada posisi pengamat dan banyaknya permukaan yang menghalangi pandangan. Katanya, kita melihat hanya setengah dari lingkaran pelangi karena sebagian cahaya yang berbentuk pelangi terhalang oleh permukaan bumi, ungkap Michael Kavulich. Seperti dilansir dari Science ABC, pelangi sebenarnya tidaklah berbentuk setengah lingkaran atau busur seperti yang sering kita lihat. Sebenarnya pelangi adalah sebuah lingkaran. Penampakan pelangi sangat bergantung pada posisi pengamat. Ketika berpindah tempat, pelangi
Ya, penampilan pelangi pun berubah sehingga setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap bentuk pelangi. Oleh karena itulah, agar bisa mengamati pelangi berbentuk lingkaran, seseorang harus berada pada ketinggian cukup tinggi, seperti berada di gedung tinggi atau melihatnya saat berada di dalam pesawat. Oh, jadi gitu. Masih seputar pelangi. Inilah proses terbentuknya pelangi. Dikutip dari Science ABC edisi 8 Mei 2022, terdapat dua komponen utama yang diperlukan untuk terbentuknya pelangi, yaitu tetesan air dan sinar matahari. Ketika sinar matahari mengenai tetesan air, ada dua hal yang terjadi, yakni cahaya dapat melewati tetesan atau cahaya tersebut dapat dipantulkan dari permukaan tetesan air dan kemudian dipantulkan lagi saat keluar, sehingga menghasilkan penyebaran cahaya putih menjadi 7 warna yang terlihat dan membentuk pelangi. Ya, 7 warna itu kan merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Cahaya ini terdiri dari beragam panjang gelombang yang berbeda, dan setiap panjang gelombang yang dipantulkan pada sudut yang berlainan. Warna merah memiliki gelombang paling panjang sekitar 650 nanometer dan sering terlihat di luar bagian lengkung pelangi. Sementara itu warna ungu memiliki gelombang paling pendek sekitar 400 nanometer dan sering terlihat di bagian lengkungan pelangi. Siapa bilang kancing pada bahu jaket ataupun baju kamu itu nggak berguna sama sekali? Ya, kancing baju ataupun jaket emang kadang-kadang di bahu kan? Tapi tahu nggak sih, selama ini dianggap itu hanya aksen atau aksesoris jaket biasa. Benar nggak sih? Tapi tahu nggak sih, sebelumnya ini bentuknya saat sedang tidak difungsikan kan? Tapi ternyata ada kegunaannya loh. Ya, kegunaannya adalah agar tas yang biasanya disambarkan ke bahu tidak gampang tergelincir dari pundak. Ya, caranya dengan memasukkan tali ke dalam strap. Dan mengutip Time lewat BuzzFeed, ternyata ada sejarahnya. Dulu, sebelum digunakan untuk menjaga tas yang disambarkan di bahu tak tergelincir, ternyata strap itu digunakan untuk aksesoris di dunia militer, menyambirkan sejenis tali ke bahu. Nah, jadi pastikan tas kalian dipakai di strip ya, pakai kancing bahu itu biar nggak tergelincir. Kabel listrik, kalau kita sentuh pastinya kesetrum kan? Tapi kok bisa burung yang bertiger nggak kesetrum ya? Alasannya kayak gini nih. Mengapa burung tidak kesetrum saat bertengger di kabel listrik? Jawabannya terletak pada prinsip dasar kelistrikan dan karakteristik fisik burung. Listrik selalu mencari jalur dengan hambatan paling rendah. Tubuh burung, terutama bulunya yang kering, memiliki hambatan listrik yang tinggi, sehingga listrik lebih memilih mengalir melalui kabel yang terutama dari bahan konduktor seperti tembaga. Selain itu, jarak antara kedua kaki burung saat bertengger di kabel biasanya tidak cukup lebar untuk menciptakan perbedaan tegangan yang signifikan. Ini berarti arus listrik tidak memiliki dorongan untuk mengalir melalui tubuh burung. Namun burung berukuran besar yang dengan rentang sayap lebar seperti bangau dan elang bondol berisiko lebih tinggi untuk tersengat listrik jika bagian tubuh mereka menyentuh dua kabel atau kabel yang tiang listrik sekaligus. Tentu ada ancamannya loh. Meskipun burung memiliki kemampuan alami untuk menghindari sengatan listrik, kabel listrik tetap menjadi ancaman serius bagi mereka. Data penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Biological Conservation mengungkap fakta mengkhawatirkan bahwa elang bondol, salah satu spesies raptor yang juga ada di Indonesia, termasuk dalam daftar burung yang paling sering menjadi korban serangan listrik. Ya, rentang sayap yang lebar meningkatkan risiko kontak simultan dengan dua kabel atau antara kabel dan tiang listrik, menciptakan jalur mematikan bagi arus listrik untuk mengalir melalui tubuh mereka. Waduh, kasihan juga ya burungnya ya kalau sampai kesetrum. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kehadirannya menjadi bukti keberadaan umat Islam di sekitar masjid. Semakin banyak jumlah masjid, berarti semakin banyak pula umat Islam di daerah setempat. Di seluruh dunia terdapat beragam model atau bentuk masjid. Di setiap daerah,
wilayah, ataupun negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Semua menunjukkan kemajemukan budaya dan umat Islam. Namun demikian semuanya berujung pada satu tujuan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bangunan yang hampir pasti selalu ada di masjid adalah menara. Ini. Di Indonesia keberadaan menara menjadi simbol khusus yang sangat penting. Ia hampir tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Di mana ada masjid, di situ senantiasa ada menara. Menara berfungsi sebagai tempat berkumandangnya panggilan sholat 5 waktu, atau bisa dibilang azan. Melalui menara masjid, suara azan akan bergema ke segenap penjuru untuk menyeru umat Islam agar segera mendirikan sholat 5 waktu. Dalam sejarahnya, terdapat berbagai riwayat mengenai asal-muasal munculnya menara masjid. Ada yang menyebutkan menara masjid dikembangkan dari menara gereja, mercusuar pantai sebagai tempat menara pengawas, dan lain sebagainya. Sedangkan asal mula menara masjid di dunia terdapat berbagai versi ya. Ada yang menyebutkan menara pertama kali dibangun pada 665 Masehi di kota Basrah pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ketika itu, pusat pemerintahan Islam dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah mendukung pembangunan menara masjid untuk menyaingi menara-menara lonceng di gereja. Namun menurut K.A.C. Creswell, seorang sarjana asal Inggris yang mengkaji arsitektur Islam, jejak menara di dunia Islam pertama kali ditemukan di Damaskus mulai 673 Masehi. Menara pertama kali dibangun di samping masjid dimulai sekitar 41 tahun setelah Nabi Muhammad SAW tutup usia. Tutur Creswell. Dan itulah beberapa fakta di sekitar kita yang jangan diketahui. Ternyata emang udah tahu ya faktanya gimana dan sejarahnya bagaimana. Jadi mudah-mudahan kalian gak penasaran lagi ya gimana ya. Ya, nanti kita akan membahas beberapa masjid terbesar di dunia. Oke?